Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua pada mata kuliah kita, yaitu mata kuliah ergonomi, di mana pada pertemuan ini kita akan belajar tentang antropometri. Nih ya, antropometri. Sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah tahu atau pernah dengar tentang istilah antropometri ini? Eh, Mungkin saya langsung mulai ya terkait dengan definisinya. Jadi kalau kita secara etimologi atau secara bahasa, antropometri ini itu dibagi menjadi dua kata, yaitu antropos dan metrikos. Yang dimana antropos ini adalah artinya manusia. Kemudian kalau metrikos itu artinya mengukur gitu ya, atau pengukuran. Jadi kalau kita gabungkan keduanya, kita definisikan bahwa antropometri ini itu adalah studi atau keilmuan yang belajar tentang dimensi dari tubuh manusia. Kenapa seperti itu? Kenapa kita perlu pelajari antropometri ini? Seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan bahwa ergonomi itu adalah keilmuan yang ingin menyesuaikan dari pengguna ya. Jadi semua yang kita rancang, apapun desainnya, baik itu mesin, alat, ataupun produk gitu ya, itu semuanya ingin fit sama manusianya ya, manusianya atau ke penggunanya. Sehingga kita perlu ketahui dulu dimensi-dimensi atau alat apa namanya untuk pengukuran dari dimensi tubuh manusia tersebut. Oke, kalau secara umum ya, antropometri itu adalah pengukuran yang tujuannya untuk tadi ya desain dari workspace, baik itu alat ataupun pekerjaan gitu ya, pekerja, kemudian yang tujuannya adalah supaya dia bisa visible atau bisa sweet ya, bisa sesuai dengan dimensi dari tubuh manusia. Yang dimana tentu saja manusia di sini itu adalah yang menggunakan sebagai pengguna, gitu ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan dari antropometri. Jadi antropometri ini tentu bisa beda-beda terkait dengan beberapa faktor ini gitu ya. Faktor yang paling pertama itu adalah faktor usia. Jadi kalau mungkin berdasarkan usia kita dibagi menjadi uh, anak kecil ya, kemudian menengah atau dewasa, kemudian usia tua gitu. Nah, dari berdasarkan usia ini tentu dimensi tubuhnya pasti akan berbeda gitu ya. Ukuran antropometri untuk anak-anak ya seperti ini itu pasti sangat berbeda dengan ukuran dari atau dimensi dari tubuh orang dewasa dan seterusnya gitu ya. Kemudian faktor yang kedua adalah dari segi gender atau dari segi jenis kelamin. Dimensi tubuh laki-laki dan dimensi tubuh perempuan tentu berbeda gitu ya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah dari sisi ras ataupun etnisnya gitu ya, perbedaan suku bangsa, perbedaan demografis ya, itu juga mempengaruhi bedanya antropometri dari pengguna. Misalnya untuk ukuran tubuh dari kebanyakan Asia ya, mungkin sedikit lebih mungil-mungil gitu ya dibanding kalau ukuran tubuh atau dimensi tubuh dari orang-orang yang dari Eropa ataupun Amerika gitu ya. Kemudian bisa juga faktor yang menjadi berpengaruh adalah faktor pekerjaan atau aktivitas. Jadi seorang binaragawan ya seperti ini itu tentu punya dimensi tubuh yang beda dengan orang biasa seperti kita gitu ya. Mungkin dari massa ototnya, kemudian apa namanya besar besar ukuran dari badannya ya, sehingga mempengaruhi
antropometrinya gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah faktor kondisi sosioekonomi. Jadi ini terkait misalnya kalau anak-anak yang stunting, kekurangan gizi gitu ya, itu tentu dimensi tubuhnya beda dengan anak yang normal seperti itu. Jadi beberapa faktor ini itu yang jadi bisa membuat perbedaan antara antropometri satu orang dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian kira-kira dimensi tubuh apa saja yang bisa kita ukur dalam antropometri itu kita bisa lihat di uh, file ini ya. Kita bisa lihat di file ini. Ini saya coba contohkan salah satu ya. Misalnya seperti ini. Untuk pengukuran antropometri kepala di sini. Untuk yang kepala, kalian bisa lihat di nomor 1 ya, di nomor 1 atau PK. Itu data antropometri panjang kepala gitu ya. Untuk yang panjang kepala, cara pengukurannya itu adalah dihitung dari kepala bagian belakang yang paling menonjol sampai kepala yang paling depan. Nah ini, jadi kepala bagian belakang yang ini sampai kepala bagian depan. Nih, jadi jaraknya itu adalah ini, gitu ya, untuk mengetahui panjang kepala. Kemudian kalau lebar kepala gimana? Kalau lebar kepala itu adalah jarak dari posisi kiri ke kanan ya, dari kepala kita. Ini dari posisi sini ke sini. Ini yang di nomor 2. Itu untuk yang lebar kepala. Kemudian untuk yang diameter maksimum dari dagu atau DMD ya, itu adalah diameter kepala dihitung dari dagu menuju kepala atas bagian belakang. Ini yang nomor 3. Jadi untuk diameter kepala itu adalah dihitung dari dagu kita ya sampai ke kepala atas bagian belakang nih, kepala atas bagian belakang. Jadi jarak itulah yang disebut dengan DMD atau diameter maksimum dari dagu. Kemudian ini beberapa alat ukur atau alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur antropometri. Ini ada yang disebut sebagai kursi ya, kursi antropometri. Nih, jadi posisinya nanti pengguna atau user bisa langsung duduk aja, kemudian sudah ada pengukuran-pengukuran tersendiri ya. Nih, yang bisa di-customize, jadi bisa kita naik turunkan di sini. Kemudian nanti untuk tahu berapa misal panjang atau tinggi orang duduk ya. Jadi tinggi dari kepala ke ini, kemudian misal dari bahu ke tempat duduk dan seterusnya. Ini untuk alat ukurnya.